Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah hadir kita dari rumah ke masjid tentu keikhlasan utuh, di tempat pun juga tetap, dan pulang pun juga tetap. Insyaallah kepenuhan dengan keikhlasan itu akan membuahkan nilai Allah meridainya, dan juga mudah-mudahan kualitas iman yang ada pada benak kita semakin kuat dan bertambah. Mudah-mudahan kelak menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, lanjutan dari kajian hadis kitab Lu'lu' wal Marjan. Kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis ke 109, dan juga nanti kalau memungkinkan kita akan lanjutkan ke 110, karena dua hadis ini pendek, sehingga pada dua hadis ini kalau memang mumpuni dan cukup waktunya, dua-duanya kita akan tuntaskan. Namun kalau tidak cukup, satu hadis saja insyaallah sudah cukup waktunya untuk insyaallah 1 jam ke depan. Baik. Pada hadis ke 109, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzabatni Quraisyun kuntu fil hijr fajallallahu li baital maqdis fatafiqtu akhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi, akhrajahul Bukhari. Pada hadis ke-110, hadisu Ibnu Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir bin Khubash an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna fa'ukha ila 'abdihi ma aukha. Qala haddatsana Ibnu Mas'ud annahu ra'a Jibril lahu sittu mi'ati janahin, akhrajahul Bukhari. Baik, pada hadis ke-109, hadisu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama kadzabatni Quraisyun kuntu fil hijr, tatkala orang-orang Quraisy mendustakanku saat aku berdiri di Hijr, bercerita tentang Isra wal Mi'raj.
fajallallahu li baitul maqdis, maka Allah menampakkanku Baitul Maqdis. Fatafiktu ukhbirhum an ayatihi wa ana anzur ilaihi. Lalu aku memulai menceritakan, mengkhabarkan tentang tanda-tandanya, sembari aku pun melihat langsung ya, terhadap Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada hadis ini berkisah tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj pada hadis ini tentu tidak cukup berbicara satu hadis, sehingga ya, mu'allif pengarang kitab Lu'lu' wal Marjan Abdullah bin Abdul Baqi beliau memaparkan ya, sekian hadis untuk memberikan sebuah pemaparan yang jelas akan sekian banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Lantas kita pun juga ingin ya, memperkuat lagi akan ilmu yang harus kita fahami tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa, telah ditinggal seorang yang mendampinginya, yaitu Abu Thalib, seorang paman yang senantiasa mendampingi beliau, mengamankan beliau. Kemudian ditinggalnya istri beliau yang tercinta Khadijah. Lantas dakwah di Mekah ditolak. Berangkat ke Taif itu pun juga diusir, dilemparinya. Maka antara Taif dan Mekah ada yang namanya tempat yang bernama Nakhla. Beliau bermunajat di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari doa beliau direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan ya, kemuliaan, memberikan kegembiraan kepada beliau dengan ya, dilakukannya Isra wal Mi'raj oleh Allah melalui malaikat Jibril terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalami sebuah kesedihan yang amat sangat luar biasa. Dan hal ini kapankah itu terjadi? Ya, dalam sejarah ya, itu tertanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ya, kemudian dalam kitab ya, tentang sirah nubuat, ya, sejarah ya, kenabian Rasulullah SAW yang disebutkan oleh ya, seorang profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ya, beliau meraih dua Nobel ya, meraih dua Nobel karena karya kitabnya, karya bukunya yang menyusun tentang sirah. Ya, pertama beliau mendapatkan Nobel di Universitas Malik Ibn Saud bin Abdul Aziz Riyadh. Yang kedua pun juga beliau memperoleh Nobel di seorang syekh ya, atas karya beliau yang tersusun begitu tebalnya tentang sirah nubuat, sirah nabi, yang beliau dari karya itu pun juga diterjemahkan dari berbagai macam bahasa hampir kepada seluruh dunia ya. Beliau memaparkan tentang sejarah Isra wal Mi'raj. Lantas tentang Isra wal Mi'raj itu kapankah pula ya, ketika tadi sudah dikatakan setelah sedih, setelah susah, pada hari Senin Rabiul Awal, kemudian ya, dakwah Rasul di Mekah selama 13 tahun.
dakwah Rasul di Madinah selama 10 tahun. Ya, tertulis semua 23 tahun. Nah, kemudian pada saat 12 tahun setelah kenabian, 1 tahun sebelum beliau berangkat ke Madinah, itulah Isra wal Mi'raj, sebuah mukjizat yang juga besar yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj usai. Pagi hari perasaan sedih, perasaan susah telah dialami oleh Rasulullah. Gerangan apa yang terfikirkan? Karena Isra wal Mi'raj mau tidak mau harus diberitakan, harus dikisahkan, harus disampaikan kepada kaumnya. Hadis ini telah menjelaskan pada dasarnya beliau sudah punya rasa sedih dan juga rasa kekhawatiran. Nanti kalau ini saya kisahkan, saya sampaikan kepada kaumku, tidakkah mereka itu mendustakanku? Ya, karena kejadian Isra wal Mi'raj ini kalau secara nalar akal pikiran ya tidak masuk. Tapi kalau digabungkan dengan nalar sebuah keimanan akan meyakini kebenaran Rasulullah, maka tentu akan menerimanya. Karena dengan kecepatannya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kejadian Isra hanya 1 malam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas Mi'raj, naik ke langit sampai mendapatkan perintah sebanyak 5 kali sehari semalam. Itu pun juga melalui bahasanya itu permintaan agar tidak sampai awalnya 50 kali sampai turun menjadi 5 kali. Itu pun atas dialog yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika turun di langit yang ke-6. Hal ini mukjizat. Hal ini harus akal dan keimanan menjadi satu sehingga mengakui akan kejadian Isra itu benar dialami oleh Rasulullah SAW. Pada hadis ini ternyata apa? Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, lama kadzabatni Quraisyun kuntu fil hijr. Tatkala orang-orang Quraisy mendustakanku ketika aku berkisah di Hijr. Nah, ini sudah terbukti orang-orang Quraisy mendustakannya pada saat beliau di Hijr. Hijr itu maknanya batu. Tapi maksudnya di sini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan yang berbentuk melingkar, setengah lingkaran, dan tingginya kira-kira 1 dadah manusia. Itu di sebelah utara Ka'bah. Sebetulnya di awal dulu sudah terbangun Hijr Ismail, itu sudah bangunan Ka'bah, kemudian terkena musibah kebakaran dan runtuh sehingga masyarakat saat itu tidak mampu untuk membangun kembali ulang seperti sedia kala. Maka harus disepakati bahwa Ka'bah ini nanti menjadi kiblat kaum muslimin seluruh dunia dan harus diambil dari hasil yang halal. Jangan sampai ada barang yang haram untuk masuk dalam rangka membangun Ka'bah ini. Makanya Bapak Ibu jamaah semuanya, Ka'bah mulia, tempat kiblat kaum muslimin. Kadang-kadang kita membangun rumah Allah, masjid, rumah Allah, masjid,
ini pun juga harus betul-betul kita pikirkan secara matang. Kita harus mencari dana yang betul-betul halal, ya, betul-betul halal, sehingga dengan kehalalan itu akan membawa sebuah kesejukan, ketenangan ketika orang itu melaksanakan ibadah, sholat, zikir, ya, berdoa dalam masjid itu, karena dari hasil yang halal. Kalau hasilnya halal, insya Allah runtutan deretan semuanya itu pun juga akan tenang. Ya, tenang kalau hasil halal. Kalau hasil haram, lain lagi nanti. Entah kenapa, sinyal sesuatu, kalau ada sesuatu yang haram, maka sinyal lain pun juga tidak akan tenang. Orang yang tumbuh, ya, dalam dagingnya tumbuh sesuatu yang haram, maka tidak aneh kalau manusia itu kata-katanya kotor, tingkah lakunya pun juga tidak baik, karena ada sesuatu yang tumbuh dalam dagingnya itu sesuatu yang haram. Makanya seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW mengetahui bermunajat di hadapan Allah, ya Rabb, ya Rabb, berdoa kepada Allah, ternyata apa? Rasul tahu orang ini bermunajat, berdoa, menengadah ke langit dengan rafa'a yadahi las sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ternyata Rasul, mana mungkin doa itu terkabul, ya, makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Itu efek. Kalau ada sesuatu yang haram, efeknya pun juga, ya, hasilnya tidak akan, ya, tercapai sesuatu yang diharapkan. Karena Allah, innallaha yaqbalu, ya, maaf, innallaha jamil yuhibbul jamil, yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, ya, cinta kepada keindahan, dan menerima, mengkabulkan sesuatu yang memang betul-betul benar dan tidak ada efek-efek yang salah. Sehingga ayo, ya, kita berupaya semaksimal mungkin bahwa kehidupan yang hanya sekilas, yang hanya sementara, berjuang semaksimal mungkin untuk meraih sebuah, ya, sebuah ma'isyah, mendapatkan kehidupan ini, kehidupan yang memang betul-betul dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini kita terus berjuang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ketika beliau berada di Hijr Ismail sebelah utara Ka'bah, ya, yang dulu, ya, dikisahkan bahwa Hijr Ismail itu tempat teduhnya putra Ibrahim Ismail beserta ibunya di situ, sembari, ya, membangun Ka'bah. Nah, kemudian di Hijr Ismail itu kita pun juga ingin tahu, ya, apakah di Hijr Ismail itu tempat terkabulnya doa? Insya Allah, ya. Karena disinyalir dalam hadis ketika ibu Aisyah meminta kepada Rasul untuk bisa masuk Ka'bah, beliau ingin sholat di situ. Ternyata Rasul menggandeng istrinya Aisyah itu, digandeng tangannya untuk dimasukkan ke Hijr Ismail, lalu diminta sholatlah di sini. Ketika engkau melakukan sholat di sini, sama melakukan sholat di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu ada pintunya, ya, pintunya kanan kiri, sebelah barat dan sebelah timur, ya, masuk ke situ. Ketika Ismail dulu merasa panas dalam membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Ternyata lewat pintu Ismail, lewat pintu Hijr Ismail itu ada hembusan angin surga. Nah, sehingga sampai, ya, sekarang pun ketika jamaah haji, jamaah umroh berdesakan untuk masuk ke situ, sholat 2 rakaat. Itu pun perjuangannya amat sangat luar biasa, masuk berdesakan. Sudah, memang kalau memang masuk ke situ harus perlu perjuangan. Nah, ini Hijr Ismail disinyalir tempat doa yang mustajabah. Imam Adz-Dzahabi
menceritakan tentang kisah 4 orang yang soleh. Satu, Abdullah bin Umar. Kedua, Abdullah bin Zubair. Ketiga, Urwah bin Zubair. Dan yang keempat, Mus'ab bin Zubair. Keempat orang ini berdoa di depan hijir Ismail. Dan keinginan yang beliau inginkan, 4 orang ini masing-masing berdoa kepada Allah, pinginnya dikabulkan. Abdullah bin Umar, apa yang beliau inginkan? Beliau berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Ini Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Zubair. Beliau berdoa ingin menjadi khalifah, fokus untuk mengamankan dan juga memimpin kaum muslimin. Yang ketiga, Urwah bin Zubair. Beliau pun juga ingin menjadi khalifah di Irak. Dan yang keempat, Mus'ab bin Zubair. Beliau berdoa di depan hijir Ismail itu ingin menjadi khalifah di Irak. Maaf, untuk Urwah bin Zubair, beliau menginginkan agar menjadi seorang yang alim. Mus'ab bin Zubair beliau menginginkan untuk menjadi khalifah di Irak dan plus bisa menikahi 2 perempuan yang amat sangat cantik. Wah, ini yang dicari-cari gitu ya. Pingin jadi khalifah di Irak, kemudian pingin menikahi 2 perempuan yang cantik. Siapa yang di syuting? Satu, Aisyah binti Tolha. Yang kedua, Sukainah binti Husain. 2 ini perempuan yang terkenal cantiknya. Dari keempat orang-orang soleh ini ternyata doanya dikabulkan. Masya Allah. Jadi doa untuk dimaafkan dosanya, doa menjadi orang alim, doa ingin menjadi pemimpin, ya monggo. Cuma ujung-ujungnya pun juga nanti kemanfaatan terhadap umat Islam dan hasilnya pun juga barokah hidupnya, sehingga menghasilkan kebaikan itu dunia dan akhirat. Ya, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas tentang hijir Ismail. Rasul berdiri di situ di hijir Ismail dalam keadaan sedih. Tahu seorang Abu Jahal melihat Muhammad, pandangan dan kondisi dirinya itu dalam keadaan susah dan sedih. Abu Jahal mendekat dan menanyakan kepada Muhammad, Muhammad, gerangan apa yang terjadi? Itu dalam hatinya sambil mengolok-olok, tak suka kepada Muhammad. Ya. Kemudian Nabi Muhammad bercerita terhadap Abu Jahal. Dikisahkan tentang semalam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Dijelaskan Rasul kepada Abu Jahal. Abu Jahal dalam hatinya betul-betul tidak menerima. Secara zahir beliau tidak langsung mendustakan, tapi beliau menginginkan, Muhammad, ya, agar cerita ini tidak terpendam, tidak tersembunyikan oleh diriku, maka maukah engkau, aku akan panggil kaummu agar mereka tahu. Nah, secara zahir, secara lisan gak langsung mendustakan, tapi secara substansi beliau menghina, mencela. Mana mungkin orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, itu butuh 1 malam, hanya semalam saja. Ini tidak menerima sudah Abu Jahal itu, sehingga dipanggilnya kaumnya, orang-orang Quraisy. Ini Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu sebetulnya baik-baik, baik-baik. Dan ketika menghadap kepada Rasulullah, dipanggil oleh Abu Jahal untuk mendapatkan cerita tentang Isra wal Mi'raj. Kumpul saat itu orang-orang Quraisy. Dari cerita yang disampaikan Rasulullah,
ada yang takjub. Masya Allah, begitu luar biasa. Ada yang memegang kepalanya. Masa sampai seperti ini? Bahasanya masa sampai seperti ini? Heran saya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ya, dari sekian orang-orang Quraisy tadi mengajukan ya beberapa pertanyaan tentang Baitul Maqdis. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Pertanyaan ya, yang diajukan oleh orang-orang Quraisy dalam hadis Ummu Salamah, hadis ini sahih. Fasaluni an asya lam atabayyanha fakaribtu karban mislhu qatun. Mereka menanyakanku tentang sesuatu yang aku belum bisa menjelaskannya. Fakaribtu kurban, maka aku betul-betul sedih, betul-betul gelisah atas pertanyaan itu. Bayangkan satu malam dalam keadaan gelap ditanyai tentang Masjidil Aqsa. Seperti apakah bangunannya? Pintunya seperti apa? Tiangnya seperti apa? Kira-kira orang malam-malam datang ke situ mampu menceritakan? Tidak ngelihat. Dikisahkan sampai ke Masjidil Aqsa ya, bersama Jibril, kemudian beliau masuk ke Masjidil Aqsa. Fadaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa. Qama yusalli faltafata fa idzan nabiyuna ajma'una yusalli ma'ahu. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau masuk. Beliau sholat menoleh ke kanan dan ke kiri. Selesai, ternyata apa? Tiba-tiba di belakang beliau para nabi yang ikut sholat berjamaah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi imam, para nabi di belakangnya. Tidak sempat ngecek. Malam-malam Nabi tidak mungkin nulisi tiangnya sekian. Foto-foto apalagi tidak ada. Kalau di sini, nah ini bangunan Masjid Al-Mahdi luar biasa. Wah, ini lantai 2. Ketika orang tanya, dari mana? Saya dari Masjid Al-Mahdi. Kira-kira Masjid Al-Mahdi itu luasnya berapa meter? Sudah tahu, bisa menggambarkan. Karena sering datang ke situ. Rasul datang waktu malam disuruh cerita tentang pintunya seperti apa, tiangnya seperti apa. Pertanyaannya diajukan kepada Rasulullah SAW seperti ini, maka Rasul betul-betul sedih, gelisah dan tidak mampu untuk menjawab. Karena itu merupakan perintah Allah dan mujizat dari Allah. Allah pun juga menolongnya secara langsung untuk memberikan bantuan jawaban. Farafa'allahu li Baitul Maqdis, maka Allah menampakkanku, mengangkat Baitul Maqdis untukku, maksudnya anduru ilahi ma yas'aluni an syai'in illah naba'athum bih. Saya melihat secara langsung apa yang mereka pertanyakan tentang suatu apapun, melainkan semuanya itu aku jawab dengan jelas. Dijawab Nabi dengan jelas. Nah, jelas di hadapannya, ditayangkan langsung oleh Allah Baitul Maqdis. Waktu dihijir Ismail. Kemudian hadis dari Ummu Hani bahwa pertanyaannya, kam baban lil masjid, berapa pintunya Masjidil Aqsa? Tanya pintu. Qala, Nabi mengatakan, walam akun addatuha, dan aku pun tidak menghitungnya waktu malam. Maka faja'altu andur ilaiha, lantas Allah menampakkanku sehingga aku bisa melihatnya. Wa'a'uddaha, lalu aku menghitungnya baban-baban, satu persatu pintu yang ada itu, dan aku jawab untuk mereka. Mereka pun mengatakan, yang pernah di antara yang pernah berangkat
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah menuju Palestina, itu PP 2 bulan. PP 2 bulan. Ketika ada pertanyaan seperti itu dan jawabannya jelas, belum mengatakan wallahi apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah benar, sampai seperti itu. Yang lain tuh, yang imannya tipis-tipis, rapuh, sampai ada yang sampai murtad, dikisahkan dalam kitab ya Syirah Nabawiyah oleh Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Ya, ada yang sampai murtad, masya Allah. Ya, tentang Isra wal Mi'raj. Ya, Rasulullah SAW sampai sedemikian menjelaskannya. Abu Bakar yang saat itu belum hadir, diberitahu oleh orang Quraisy tentang cerita Rasul, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sampai mengatakan bahwa kalau itu memang benar yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka itu wallahi itu adalah benar. Tidak ada perasaan sama sekali dalam diri Abu Bakar rasa keraguan. Tuh, sampai demikian Abu Bakar diberitahu. Kemudian Abu Bakar tanya kepada Nabi, dan itu pun juga menanyakan tentang Masjidil Aqsa, lalu dijawab oleh Nabi secara jelas. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar benar, engkau adalah benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Maka jawaban seperti ini timbal baliknya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, engkau as-siddiq, engkau adalah orang yang senantiasa membenarkan. Maka saat itulah Abu Bakar mendapatkan tambahan nama, yaitu dengan sebutan Abu Bakar as-Siddiq. Ya, ini sebabnya Abu Bakar as-Siddiq selalu membenarkan. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Abu Bakar mengatakan, ya, ketika diberitakan oleh kaum Quraisy, kenapa engkau heran? Isra wal Mi'raj itu disampaikan Rasulullah, apa yang kau herankan? Kami pun juga pernah diberitahu oleh Rasulullah, semalam dapat wahyu turun ke bumi, siang dapat wahyu turun ke bumi, dan hal itu tidak aneh. Apakah ini tidak lebih hebat daripada Isra wal Mi'raj? Bukan semalam, bukan siang, dapat wahyu langsung turun ke bumi. Sebagian orang-orang Quraisy pun tetap ada yang tidak meyakini, tidak membenarkan atas berita itu. Nah, kita wajib karena punya keimanan meyakini akan Isra wal Mi'raj ini, dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kita pun juga pernah ya, mengetahui tentang ya, kisah Ratu Bilqis. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan ya, dalam Al-Quran Ratu Bilqis, di mana ratu kaum Syaba yang ada di negeri Yaman punya singgasana yang begitu megah ya, terbuat dari emas. Ratu Syaba di Yaman kemudian berjumpa sejaman dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berada di Palestina. Nabi Sulaiman ketika menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis untuk bisa menerima keislaman ya, kalau tidak nanti ada sesuatu yang harus diterima, yaitu diperanginya. Wah, ini kata Ratu Bilqis, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Sehingga ketika sudah diberikan hadiah, ditolaknya untuk dikembalikan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman memberikan woro-woro di antaranya kepada jin. Ya, siapakah di antara pembesar kalian yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis datang beserta pasukannya ke sini untuk menyerahkan diri? Maka ya, pembesar jin yang namanya Ifrit ya, siap untuk memindahkan dalam waktu sekejap, yaitu ketika Nabi Sulaiman duduk ya, berdiri, sebelum berdiri sudah sampai singgasana, sudah sampai di Palestina ya. Nabi Sulaiman diam, kemudian menawarkan lagi kepada manusia, siapakah di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabak ke Palestina?
seorang hamba Allah yang soleh. Ya, dari kitab Allah kebenarannya, kitab Taurat dan Zabur. Pada zaman Sulaiman juga seperti itu. Ternyata ada orang yang soleh. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ketika kedipan matamu belum sampai, itu pun juga akan pindah di hadapanmu singgah sana Ratu Bilqis pindah ke Palestina. Maka apa yang dikatakan oleh Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, inilah karunia dari Rabbku, ya, untuk mengujiku. Ketika aku mensyukurinya, maka menjadi hamba yang bersyukur. Ketika mengkufurinya, menjadi hamba yang kufur. Nah, ini atas pertolongan Allah, bukan jin. Nah, ini dulu kadang-kadang salah kaprah. Siapa yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Jawabannya jin ifrit. Keliru. Di Al-Quran justru seorang hamba Allah, atas karunia yang Allah berikan, maka Allah pun yang memindahkan, ya, kerajaan singgasana Ratu Bilqis di Yaman sampai ke Palestina. Sudah tidak hal yang tidak aneh lagi. Berangkat langsung Mi'raj, itu pun sehari, sudah tidak hal asing lagi. Zaman sebelum Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Sulaiman pun juga terjadi seperti ini. Kita pun juga tidak usah heran ketika tahu tentang kisah ini, dikisahkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, pertimbangan seperti itu ketika melihat tentang ayat Al-Quran pun juga mengkisahkan tentang sekejap mata, itu pun juga langsung tiba singgasana Bilqis sampai ke hadapan di tempat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang Quraisy, ya, sebagian menustai, namun dalam sejarah tidak disebutkan siapakah mereka namanya, jumlahnya berapa tidak disebutkan. Dikarenakan penjelasan ini pun dikutip oleh seorang Profesor Dr. Mahdi Rizqul Ahmad tadi adalah dari hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang bersumber dari seorang pengarang kitab sejarah Musa bin Urwah yang dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan pun juga sikot apa yang diriwayatkan oleh Musa bin Urwah. Kemudian Imam Ad-Dhahabi, Imam Malik dan beberapa ulama yang lain, dan cukupkan bahwa Musa bin Urwah itu adalah seorang perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga kekuatannya ini pun juga bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang diajukan oleh kaum Quraisy, Allah mendatangkan Baitul Maqdis di hadapannya, jelas, nampak jelas. Nah, dijawab dengan jelas. Hitungan pintu-pintu pun juga tahu di hadapan Rasulullah. Maka mereka pun terbelalak, mereka pun betul-betul takjub. Ada yang membenarkan dengan kebenaran yang betul-betul benar, ini adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang mendustai, sehingga ini apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa kadzabatni Quraisyun, ternyata orang-orang Quraisy pun juga ada yang mendustakan atas kisah yang aku sampaikan tentang Isra wal Mi'raj. Nah, ini bukan bahasanya Nabi ketika didatangkan Baitul Maqdis sihir, enggak, langsung karunia dari Allah. Ya. Kalau ada seorang ulama ketika menjawab pertanyaan sekian pertanyaan mampu, itu pun juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap ulama pun juga tidak ada rasa kesombongan ketika mampu menjawab. Imam Malik sekian puluh pertanyaan pun juga mengatakan, ya, begitu rendahnya ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan diajukan dan tidak mampu, atau sekian pertanyaan tadi tidak mampu untuk menjawabnya. Sehingga disinilah harus kita lunturkan jiwa kita untuk menjauhkan dari sifat sombong, merendahkan hati kita terhadap apa yang kita mampu, ya.
Kadang-kadang orang bisa melihat, ya, bisa menerawang, itu bilangnya, Pak, Bu, jenengan kok bisa menerawang seperti ini, ilmu apa? Sekarang siapa yang ditangkap? Yang bisa ngobati. Nah, beritanya. Ya Allah alam, nanti jenengan lihat sendiri di YouTube berbagai macam pengobatan. Nah, pengobatan itu. Nah, itu pun juga harus menjadikan sebuah tanda tanya untuk kita. Ya, obat itu betul-betul mujarab. Kalau memang itu benar datangnya dari Allah. Kalau memang ya orang sakit sekilas langsung sembuh, harus ditelisik kebenarannya, harus ditelisik. Orang jatuh dipegang tok, ya hanya dipegang tok langsung bisa berdiri. Kamu berobat di mana? Di mbah itu. Kok bisa ya? Nah, ini sudah aneh. Kalau ini aneh. Nah, kalau sudah manusia setelah Rasulullah, sudah tidak ada mukjizat lagi, sudah tidak ada wahyu lagi. Kalau orang bilang, ini dari malaikat, dusta. Makanya dulu saya pernah menanyai orang yang ngobati orang sakit, Pak, jenengan kok hebat gini? Ya, bilangnya ini adalah dari malaikat. Pikiran saya belum tahu ilmunya. Kok luar biasa. Ternyata ketika saksikan dengan keilmuan yang disampaikan Rasulullah, tidak ada istilah orang ya bisa menyembuhkan penyakit sumbernya pertolongan dari malaikat. Wahyu sudah habis, ya selesai. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah selesai, lengkap semuanya, isinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, pertanyaan dijawab, selesai. Nah, maka fatafiktu, ya, ini pun juga lanjutannya tadi. Fatafiktu akhbirhum an ayati wa ana anzuru. Langsung menyaksikan di hadapan, ya, di hadapannya untuk menjawab tentang ya, bentuk-bentuk Baitul Maqdis. Nah, sehingga Bapak Ibu bahwa kejadian Isra wal Mi'raj sampai menanyakan tentang ya, bentuk Baitul Maqdis, masjid yang ada di Palestina. Padahal saat itu Nabi sampai di sana waktu malam, dan terus terang beliau secara ya akal tidak mampu menjawab, tapi Allah membantu untuk jawabannya itu sehingga terjawab secara maksimal. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini ya, kiranya untuk penjelasan hadis ke-109 bisa diterima atau mungkin ada yang di-share-kan. Nggih. Terkait dengan tadi Isra tadi, saya pernah dengar tentang Mas Eli, ya orang asosiasi petani juga dan pengurus ormas tiap kabupaten. Dia cerita bahwa pernah ke ulama besar, waktu sholat pernah tidur. Katanya jasadnya sedang tidur, tapi rohnya sedang sholat jamaah di Masjidil Haram. Ini mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, nah, ini ya, insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar ketika ada seorang ya, alim, seorang syekh, ya, menurut anggapan para masyarakat, orang ini kalau sholat Jumat, ya sholat Jumat nampak dohirnya tidak Jumatan, tapi dirinya berada di Mekah. Jumatan, ini umpama hari Jumat, waktu Jumatan, Pak jenengan Jumatan di mana? Oh enggak Jumatan gitu. Ternyata beliau jawabnya, saya Jumatan di Mekah. Secara akal saja Pak Mia. Ya,
Jumatan di Mekah. Sekarang Jumat di sini itu pukul berapa? Setengah 12 ya. Khotib naik mimbar jam 12 kurang seperempat. Di sana juga Jumatan. Mana mungkin di sana ada Jumatan? Beda berapa jam? 4 jam. IG gak masuk. Sudah, tidak masuk. Yang kedua, ya, sudahlah, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Dalam? Ini kan maaf loh Kak, kadang-kadang ini sudah takhayul. Ya. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu muncul ya, aliran-aliran yang arwahnya di Mekah, jasadnya di Indonesia. Nah, untuk arwah jasad itu jadi satu. Kalau arwahnya diambil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Arwahnya diambil, ya, jasadnya mati. Nah, kalau jasadnya hidup, arwahnya di sana, mana mungkin ada arwah double itu? Nah, coba kita bayangkan ya, jasadnya di Indonesia, kemudian rohnya di Mekah, padahal arwah itu jadi satu. Nah, ini sudah khurafat, sudah takhayul, ya, sudah di luar nalar. Gitu. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama, apakah ada penjelasan yang jelas? Apakah saat itu baginda Nabi Isra Mi'raj itu ruhnya saja atau dengan jasadnya sekalian? Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini juga yang mengganjal di hati saya ketika baginda Nabi menghadap Allah SWT saat itu. Pertama, perintah sholatnya ada 50 rakaat, turun lagi ketemu Nabi Musa sampai akhirnya bolak-balik menjadi 5 rakaat. Apakah memang saat saya belum tahu sampai sekarang ini terserah tubuh saya, apakah ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut? Ini yang saya akui itu buat saya yang menjelaskan hal tersebut, ataukah memang ini hanya sekedar cerita? Itu yang kami ingin tahu. Kalau memang ada hadisnya, mungkin saya ingin nanti saya ingin cari hadisnya oleh siapa. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pertama, apakah ruhnya saja atau beserta ruh dan jasad? Ya, jawabannya adalah ruh dan jasad. Al-Isra 1 tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Pakai lafaz redaksi hamba. Maka hamba tidak akan tersebut seorang hamba ketika tidak ada ruh dan jasad. Maka hamba itu adalah ruh dan jasad. Kalau bukan jasad, ruh, maka itu sudah tidak disebut hamba. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau memang berangkat, dan penjelasan pada hadis 103, 104 begitu jelas bahwa Rasul ya, digandeng oleh Jibril. Namun pada penjelasan 104, pada 104 ketika Rasul itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai bidabatin, ya, bidabatin abyad dunal bihol wa fawqal khimar. Didatangkan hewan yang besarnya itu di bawah bihol, besarnya di atas khimar. Mazalik, apa itu? Al-buraq, itulah buraq. Berarti jasad beliau beserta ruh beliau bersama Jibril
dan Rasul mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jasad dan ruhnya. Kemudian yang kedua, Rasul sampai menerima perintah sholat pertama kali 50 sampai turun menjadi 5. Itu dijelaskan secara lengkap di hadis 103 dan 104 di kitab ini. Nah, ini sekilas ya, sekilas pada hadis ke-104, pada hadis ke-104. Nah, ini kami bacakan. Summa furidat alayya khamsuna sholatan. Nah, ini kemudian difardukan kepadaku sholat sebanyak 50 kali ketika berada di Sidratul Muntaha. Makanya pada hadis ke-110 berkisah tentang Sidratul Muntaha. Nah, mendapatkan perintah sholat, turun ke lapis ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta untuk, sudahlah, farji ila rabbik, kembali kepada Rabbmu, sampai mendapatkan diskon, bahasanya itu mendapatkan diskon jadi 40 jadi 30 jadi 20 jadi 10, yang terakhir 10 jadi 5. Nah, itu Bapak tentang kisah pertama mendapatkan perintah sholat 50, kemudian sampai turun menjadi 5, kemudian pada akhirnya Nabi Musa minta untuk balik lagi. 5 itu masih ditawar lagi, sudahlah engkau balik lagi ke Rabbmu, karena umatmu tidak akan mampu. Kemudian Nabi lagi qultu salam tu bi khair, aku katakan saya sudah menerima dengan baik, saya sudah menerima dengan baik. Fanudiya inni qad amdaitu faridati, maka dikatakan, ada yang menyeru, siapakah itu? Allah, bahwasanya sudah ku tetapkan farduku dan sudah ku ringankan untuk hamba-hambaku, dan saya balas satu kebaikan menjadi 10. Maknanya 1 kali sholatan 5 kali sehari semalam, 1 kali sholatan pahalanya 10, sama dengan 5 kali sholatan 50 kali sehari semalam. Nah, ini Bapak, kemudian saya perjelas lagi bahwa tentang ruh dan jasad sudah nyata bahwa Nabi Isra wal Mi'raj ruh dengan jasad. Adapun ketemu dengan nabi-nabi yang lain, padahal nabi-nabi yang lain itu seperti Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi itu? Nabi Yusuf, itu kan sudah meninggal. Nah, sudah meninggal. Ini mungkin pertanyaan yang lebih jeli ke situ. Nah, baru ini bahwa menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika Nabi berjumpa dengan para nabi sholat di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj bertemu para nabi. Lapis pertama Nabi Adam, lapis kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, lapis ketiga Nabi Yusuf, lapis keempat Nabi Idris, lapis kelima Nabi Harun, lapis keenam Nabi Musa, dan lapis ketujuh Nabi Ibrahim. Apakah itu ruh dan jasadnya? Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bi anna arwahahum tasyakkalat bisrati ajsadihim. Sesungguhnya ruh-ruh para nabi diserupakan dengan jasad mereka ketika berada di dunia. Nah, itu ya. Atau dihadirkan ya, ruhnya beserta jasadnya di hadapan Rasulullah di beberapa langit, berjumpa dengan Nabi itu. Itu jawabannya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga beberapa ulama tenar yang lainnya. Sehingga akan semakin nyata. Gitu Pak Iya. Cukup atau lanjut? Satu hadis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tentang kisah Isra wal Mi'raj, khususnya pada kesempatan pagi ini berkenaan dengan penjelasan Rasul tentang pertanyaan kaum Quraisy perihal Baitul Maqdis, telah dijawab Rasulullah dengan jelas melalui bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk dihadirkan Baitul Maqdis di hadapannya sehingga melihat terus sambil menjawab pertanyaan kaum Quraisy. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.